baik, walaupun di rumah. Kelas pramuka ini harus tetap semangat ya anak-anak ya. Ini nanti Pak Fendi akan menjelaskan tentang teknik perjenian air dan penyarian air. Kira-kira kalau kalian di hutan ya anak-anak ya, ini waktu LT ya, di hutan atau di bumi perkemahan, nggak ada air. Itu gimana kalian bisa minum air kalau kita tidak mengetahui teknik penyaringan air dan teknik penjernihan air. Nah, ini anak-anak kita akan belajar teknik penjernihan air dan penyaringan air. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu nih, yang sudah tahu nih, yang sudah tahu cara menjernihkan air, angkat tangannya di sini nih, di sini ya. Coba ya diperhatikan ya nanti ya saya. Ini layar yang sudah saya bagikan ini diperhatikan terus biar tidak ketinggalan. Ya, ya. Bagi yang sudah tahu, sudah lihat nih layar saya nih, yang Sudah, banyak mirrornya itu loh ya ini. Ini sudah ditekan Pak. di sini, ditekan di sini. Kalau yang sudah tahu teknik penjernihan air. Jadi misalnya kalau kalian sudah tahu atau bertanya, cukup diklik ini aja. Nah, nanti kan ada tanda di sini ya kan. Nah, ini. Ya, Iya. Oke, cukup paham ya mengerti anak-anak ya. ya, ya. Oke Iya. anak-anak, kita akan belajar teknik penjernihan air. Sebentar ini. Bisa dilihat ya anak-anak ya. Iya Pak. Apa itu? Dibaca. SKU teknik penjernihan dan penyaringan. Satu teknik penjernihan dan penyaringan air. Oke. Oke, sebentar sebentar. Mana ini? Oke, teknik penjernihan air ya. Oke, kalian jangan ngantuk ya ketika saya baca ini ya. Ya, Ya, teknik iya Pak. penjernihan air dan penyaringan air. Ini materi yang wajib anak-anak. Kalian SKU di SKU. Masih ingat buku SKU? SKU. Ya, itu loh buku kecil yang tulisannya SKU gitu, syarat kecakapan umum. Pak. Yaitu syarat yang harus dikuasai oleh pramuka untuk mencapai penggalang ramu, penggalang rakit maupun pengantar rap. Maupun siaga, siaga juga demikian. Sini ya, jangan campur ya, kelas pramuka itu dari kelas Satu. siaga sampai kelas penggalang. Dari yang siaga sampai penggalang. Pulang. Oke, anak-anak yang kemarin sudah mengikuti lomba-lomba membaca puisi sama foto, tapi kok nggak ada yang ngumpulin. Jadi ya saya kemarin mas sudah daftar, tapi didiskualifikasi karena nggak ada anak-anak yang mengumpulkan. Jadi nanti saya adakan lomba sendiri ya. Hadiahnya tetap yang juara pertama yang satu Pak tahu pulsa. lomba di sekolahan Pak. Oh iya ini, iya maksudnya maksudnya nanti itu lombanya itu kemarin kan dibuat di provinsi, yang adakan provinsi, yang juara nanti dapat kalau nggak salah hadiahnya lumayan besar dan bisa masuk SMP negeri itu kan kemarin yang kelas 6 khususnya, sama yang siaga juga. Tapi kemarin saya lihat puisinya itu nggak ada yang beberapa yang ngumpulin sudah, tapi ya apa ya, udah terlambat ya, akhirnya diskualifikasi. Nggak apa-apa, nanti saya ajukan sendiri, saya buat sendiri, saya buat lomba sendiri di sekolah. Hadiahnya tetap ya 5, yang juara satu Gambar Pak. menggambar. Hadiahnya mau baca puisi kemarin, baca puisi, terus lomba foto ya. Yang juara satu pulsa 50.000 kalau nggak salah kemarin ya, saya umumkan ya. Terus yang juara dua, kenapa kok nggak 100.000 pak? Ya enggak lah, ini nanti kalian buat top up nih, buat top up main game ya kan. Jadi pulsa 50.000 yang juara satu lomba membaca puisi di kelas pramuka ya.
Kemudian Iya. juara 2-nya 20.000, juara 3 10.000. Oke, kita lanjut kembali ke teknik penjernihan air dan penyaringan air. Kelihatan nggak nih di situ? Kelihatan nggak? Kelihatan, Kelihatan Pak. ya. Bagus. Kelihatan, Pak. Baik, baik, baik. Silakan, Pak. Jadi di dalam pramuka anak, saya waktu itu di hutan Tuban Rondo. Tahu hutan Tuban Rondo nggak kalian? Nggak tahu. Masa sih nggak tahu? Pernah ke sana. Saya lihat ya, Iya, nggak pernah ke sana. Tuban Rondo. Nah, sudah pernah lihat nih? Nih ada gininya nih sekarang. Ada ininya. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Udah kelihatan nggak gambar-gambarnya itu di sana itu? Nah, Ya. ini. Pak. Kelihatan ya? Kelihatan apa enggak? Ya kelihatan. Kayak Oh, ini. ini. Nah, ini Pak Fendi dulu itu di sana itu di camping selama 3 hari kalau nggak salah itu. Itu nggak ada air anak-anak, nggak ada air kemasan. Jadi kita harus menguasai teknik penjernihan air. Ya, alhamdulillah udah pernah sana ya. Jadi campingnya di sekitar sini, nggak jauh dari warga ya. Oke, lanjut ya. Ini yang kedua nih. Nah, seorang pramuka harus dapat menjelaskan teknik penjernihan air. Ya, dengan pencapaian SKU ini bukan teknik dasar ini harus kalian dapatkan. Ada yang bergabung nih. Jadi dapat menyebutkan 3 macam jenis penjernihan air. Sudah tahukah anak-anak 3 macam jenis penjernihan air ini? Sudah tahu belum? Halo. Belum. 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 Atau Ya? Belum tahu ya. Terus menyebutkan 5 teknik penyaringan air. Ya, penyaringan air ya beda ya. Penjernihan air sama penyaringan air ya. Di sini mengenal teknik penjernihan air. Ini tentang penyaringan ya. 1. Penyaringan. Ya. Penyaringan. Perebusan. Penyaringan ini dilakukan dengan apa? Menggunakan bahan dari kain, kapas, pasir, kerikil, ijuk. Nanti ada gambarnya ya. Untuk menghasilkan mutu air yang lebih baik. Tapi kalau tidak ada arangnya anak-anak, itu kuman bakterinya itu masih bisa membuat kita sakit perut. Pernah nggak kalian minum terus, aduh sakit perut aku Pak, aduh mules dah. Ini di hutan camping terus kalian perut sakit, aduh asli dah. Buang air besar di mana nih, ya kan? Yang kedua perebusan. Nah ini kalau udah perebusan ini kan cara yang konvensional ya, dan tradisional. Udah tahu ya kalian di rumah mesti akan melakukan perebusan ya, jika tidak menggunakan air mineral ya, yang di galon itu loh. Kalau kalian bisa menggunakan air isi ulang terus direbus kembali, nah, itu cara untuk membunuh bakteri itu dengan cara perebusan, dipanaskan hingga 100 derajat Celcius. Yang ketiga adalah disinfektan kimia. Halo. Ya Pak. Iya, disinfeksi kimia ini menggunakan bahan kimia anak-anak. Ini biasanya dari apa? Yang kalian kalau berenang itu loh, kalau kalian berenang di Pak namanya rumah Pak. ya, kapori, Iya. kapori, ya itu nggak bisa diminum kalau kapori. Yang kedua adalah tawas, ya. Jadi yang selanjutnya ya, lanjut. Nah ini sekarang mengenal teknik penjernihan air. Yang tadi menggunakan teknik penjernihan air ya. Selanjutnya ada ini, Iya, Pak. pakai bubuk pemutih. Wih, bubuk pemutih apa kira? Nah, tawas, kapur gamping ini. Jadi bubuknya itu ditaruh di sini, di sungai anak, di sini di sungai ya. Jadi ini gambar sungai ya anak ya. Ini kan sungai ya.
Bubuknya misalnya di mana ini. Saya udah pernah minum di Sungai Cibarondo tapi nggak ada bubuk itu. Akhirnya saya menggunakan daun singkong, anak-anak. Daun singkong untuk minum di sungai. Seperti ini ya. Kotor kan ini ya. Jadi kalian agak cari yang agak tenang. Airnya dimasukkan tempat minum, lalu dijernihkan dulu ya sebelum membunuh bakteri ya. Jernihkan dulu airnya. Ini kan kotor anak-anak. Ini kan kotor ini. Loh. Coklat ini nggak layak minum. Iya kalau zaman dulu. Dijaringkan dulu menggunakan teknik ini tadi, penyaringan, perebusan, desinfeksi kimia, bubuk pemutih, kemudian tablet klorin. Nah, tablet klorin yang disebut K-Power ini yang ada kalian kalau berenang ya. Aduh, kok bau ya? Citra Harmoni. Oh iya, pasti kan bau kan, baunya kayak khas itu kan. Tapi kan kalau pandemi ini masa boleh sekarang berenang? Boleh kan? Iya. Boleh. Kemudian menggunakan filter penjaringan air. Nah, ini bisa kalian ya istilahnya buat sendiri ya nanti ya filternya ya. Nanti ada selanjutnya nih. Kemudian desalinisasi yaitu penjernihan air dengan serangkaian metode alat khusus yang memanfaatkan pemanasan dan sinar matahari. Siapa bertanya? Nggak ada ya? Oke, lanjut. Sekarang teknik penyaringan air. Tadi kan teknik penjernihan air ya. Ini teknik penyaringan air. Teknik penyaringan air ini menggunakan yang pertama satu ini ya. Ini menggunakan apa ini? Katun ya, menggunakan katun. Kain katun bersih. Cuma gini anak-anak. Jaringan ini tuh tidak membunuh bakteri anak-anak. Ini tidak membunuh bakteri, kalau diminum masih berbahaya. Ada bakteri bakteri Salmonella diffusa itu bisa membuatkan penyakit tipes. Atau bakteri bakterinya E. coli. Tahu bakteri E. coli anak-anak? Enggak, Pak. Ini di pramuka harus tahu. Bakteri Enggak. Cik tahu. Gitu. Bakteri bentuknya. Oh, itu dah, Pak. Ini Covid. duduk corona loh ya. Bukan corona loh ini. Ini bakteri E. coli ini bisa membuat kita sakit perut. Bayangkan. Iya. Kita salah minum dikit aja sakit perut udah bisa ke buang air besar berkali-kali nih. Nah, bakteri E. coli ini kalau secara terus-menerus dan ditambah bakteri Salmonella diffusa, bakteri diffusa tahu? Diffus. Bakteri diffus bentuknya panjang-panjang seperti tabung ini. Ini membuat penyakit tipes anak-anak. Ini membuat penyakit tipes. Ya. Jadi sebagai anak pramuka harus tahu, harus bisa menjaga kesehatannya selain di manapun kalian berada. Kalau kalian sakit wah bahaya nih. Ada pertanyaan Pak, Pak tidak boleh minum es ya Pak ya? Tidak boleh minum es? Minum es. Oh, nggak boleh minum es. Iya. Kalau minum es ya apa ya? Yang pertama, siapa yang suka minum es? Aku Pak. Saya Pak. Suka semua pastinya ya. Iya, suka semua. Iya Pak. Suka semua. Ikut dari aku. Ya, boleh saja anak-anak asalkan kalian tahu es batunya itu higienis apa enggak. Jadi Pak, Bu Enda tidak boleh minum es Pak. Gula-gula itu Pak. Jadi Bu Enda Pak. Tapi kalian minum toh? Siap. Loh, ya kan, wis. Es gak boleh terus kalian minum, wis angel wis. Ya tetap gini anak-anak. Kita kalau ingin ya di dalam pramuka ini kita dilarang berlebihan. Misalnya minum es ya udah minum es lihat dulu kandungannya itu apa. Misalnya es teh itu terbuat dari apa, gulanya itu gula asli apa gula
kimia. Nah, ini kalian harus tahunya. Nggak boleh sering-sering, nanti flu. Nanti. Lanjut ya, anak-anak ya. Ini penjernihan Iya, Pak. air ini menggunakan katun ini. Ini airnya nggak bisa diminum anak-anak, nggak bisa diminum. Air bersih Iya. tulisannya Pak di Nggak bisa gelasnya Pak. diminum. Iya bersih tapi nggak bisa diminum. Evan siapa Lanjut. itu? Saringan kapas anak-anak. Siapa yang pernah membuat kapas ditaruh di jaring lalu airnya disaring seperti ini. Ini juga bisa membuat air bersih, tapi bakterinya masih 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 belum Di mati. dalam. Iya, bakteri E. coli dan TBC biasanya ada di situ anak-anak. Ya. Terus ini, lanjut Anak nih. nyamuk-nyamuk barang Pak. Di Mana? situ Ini nanti. dah. Mana? Yang itu loh, yang merah-merah Ini, itu Ta. loh Pak. Oh, ini Iya. jadi Iya. nanti ini tifus itu sama nyamuk itu berhubungan anak-anak. Jadi nanti aja kita bahas, Ya, Langsung Pak. aja. Oke. Ya, terus lanjut ya. Kita Ya. terus aerasi. Apa itu aerasi? Bukan Asi air, susu. asi bukan, Rek. Bukan air ibu. Tulisannya ada Susu beda ya. kayak anak cili Pak. Tulisannya beda, dibaca dong. Iya, Ibu. Aerasi ya, merupakan proses penjernihan air dengan cara mengisikan oksigen. Kon. Bisa diisikan oksigen ini dengan mbak tangan dilebokno ke dalam air. Bisa ta? Enggak Pak. Nah, bisa. Ini biasanya digunakan di perusahaan-perusahaan besar. Dengan diisikannya oksigen ke dalam air, maka zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dapat membunuh bakteri. Ya, ini dapat mengurangi bau dan mineral. Iya. Suara apa itu? Coba kita lakuin cuy. Halo. 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 Di sorong suaranya dimatikan dulu sebentar. Mikrofonnya dimatikan dulu sebentar ya, saya menjelaskan ya. Jadi ini teknik aerasi ini biasanya digunakan di perusahaan, digunakan untuk mengurangi bau ya dari air. Biasanya kalau di PDAM masih bau ya anak ya. Karena PDAM biasanya menggunakan kabuk, menggunakan serbuk. Terus lanjut ya. Ini menggunakan pasir lambat. Jadi air keruh, terus dikasih pasir halus, kerikil sedang, kerikil besar, tangki saringan. Nah ini air bersih. Ya, air bersih ya. Terus ya terakhir, belum ya? Ya terakhir ini. Saringan air sederhana, penyaringan air dengan teknik. Ya ini yang sederhana, air keruh, pasir, kerikil, arang. Arang yang digunakan untuk apa, Nana? Kok ada arang? Dalam penyaringan air, arang itu digunakan untuk mengikat karbon yang ada di air. Jadi yang keruh-keruh itu bisa terikat di situ, bisa nempel di arang itu. Nah ini termasuk bakteri-bakteri yang jahat itu bisa mengimpal di situ ya. Ijo ini untuk menyaring arangnya biar nggak ke bawah, terus koral ini untuk Evan kayak ngono ya. apa ini kok Bevan kayak gini nih? Apa weh? Dimatikan dulu mikrofonnya, dimatikan dulu. Masih pelajaran ini, masih pelajaran. Nanti setelah itu boleh kalian berbincang-bincang. Kangen toh kalian? Kangen Pak. Ya. Anak-anak, dari 5 teknik penyaringan air dan 5 teknik dan 3 teknik penjernihan air tadi ada ditanyakan. Pak, ini apa kok ada daun ketela ini, Pak? Ada daun. Iya, Pak. Apa itu, singkong. Pak? Anak-anak, ini ya, ini pernah saya gunakan. Ini ya, daunnya ini diputus anak-anak.
diputus klik gitu ya, terus ditaruh Terus di air jernih ini, di air jernih ini. Oh, di depannya rumahku ya. Ini tapi kalau darurat saja ya, sungai di Banrondo. Saya udah ini dulu waktu menggunakan udah waduh nggak ada air sama sekali anak-anak. Terus Iya, di hutan ini ya, hutan ini kalau nggak salah itu ada sungai, bukan sungai yang dibuat gini loh ya. Sungainya Iya. itu seperti ini, seperti ini ya ini. Ini saya Oh, taruh itu. di ini anak-anak, di pinggir sini anak-anak. Oh, di situ Saya ya, tampung Pak. pakai batu-batu di sini. Saya tampung batu-batu di sini. Ya, Lalu saya gunakan daun singkong tadi, daun ini. singkong. Iya, 5 daun singkong. Ininya ini, batangnya dulu. Batangnya dipatahkan kan ada getahnya ya. Ada getahnya ya Iya. di situ ya. Langsung ini ditampung di sini, saya taruh tuh Oh, di daun situ. singkongnya itu di sini. Langsung anak-anak kotorannya itu minggir semua. Karena waktu itu sudah kita bertahan hidup di sana ya, kalau nggak salah 3 hari camping dan hanya dikasih air minum 1 botol. Jadi ya harus Iya. bisa. Apalagi kalau di Gunung Arjuna, pernah nggak kalian gunung di Arjuna itu? Terus makan cacing-cacing, bahkan teman saya ada yang Ih, makan nggak tahu karena terpaksa anak. Kalau kita terpaksa, Pak. kalau di secara agama, di agama Islam ya, kalau makan ular itu haram anak. Tapi kalau terpaksa, boleh. iya. Kalau terpaksa kadang taruh di hutan anak, kita di hutan seminggu anak nggak dikasih makan ya. Kita untuk bertahan hidup akhirnya udah, wis. Saya nggak tahu itu waktu itu makan apa itu. Saya hanya makan daun-daun ini anak, daun-daun yang nggak beracun anak ya, tentunya ya, Iya, Pak. yang bisa dimakan ya. Kalau kalian nggak tahu daun-daun sembarangan kalian makan ada daun yang beracun, waduh wis, udah wassalam. Wis Jadi nanti angin. kita juga belajar tentang daun-daun yang beracun sama yang tidak ya setelah ini. Ini hari ini kita hanya belajar teknik penjernihan air dan teknik penyaringan air. Sebentar kita lihat di sini di YouTube itu ada nggak sih ya teknik penjernihan itu tadi materinya saya buat ya. Bahan air bisa dilihat anak-anak. Iya, Pak. Menggunakan daun singkong ya, daun singkong. Loh nggak ada ya, ternyata. Tadi itu pengalaman saya anak, waktu itu terpaksa ada. Oh, nah ini video dari MTS Depok ya, beneran air ya. Ini dilihat Ya. nih, ini Teman-teman Lihat kita dulu, mau Pak. lihat nih teman-teman sekalian. lihat nih, ini enak ya. Jernihan air. Bikin apa ini? Wah, coba lihat airnya. Kasih hujan enggak kasih dong? Wih, Loh, bagus. hijau hijau lah. Bening kan? Tuh, Air itu, Pak. sebelumnya mana air sebelumnya? Mana mana? Oh, udah habis. Hebat, Ih, bisa bening. ngeri. Bisa Oke, kita lihat bisa foto minum lain. lah. Makasih ya, Dek. Oke. Videonya. On mic mo lapatan na no kape deh. Kelompok ini bagaimana nih? Udah belum? Patah-patah deh. Kalian dengar suaranya nggak? Apa? Dengar. Dengar santai santai. Dengar. Gua denger. Ini praktek, tapi kan kalian mau tak minum pakai itu, nggak mau toh? Hanya Oh, bisa ditambah untuk lagi. menjernihkan air anak-anak itu. Oke, oke, oke. Mana Itu ini? hanya untuk menjernihkan Kelompok air. ini. Oh, bikin lagi. Oke. Ya, lagi ya, lagi. Gitu. Ya, mau Rida ada belum nih? Bikin ulang lagi ya? Oke deh, lanjut ya. Nah, ganti yang ini. Siapa lagi? Bevan lagi. Jernihan air. Oh, ini, yang ini. Lihat nih. Wow. Bisa mendengar suaranya, anak-anak?
Bisa dengar? Iya, Pak. Bisa? Bisa Pak, bisa. Bisa, Pak. Pada saat membina pramuka Dengerin bos. Ini apa ini anak-anak? Yang ini Gak tahu Pak. Pembina bermaksud Ini tiup- untuk melatihkan kedisiplinan bagi peluit mereka di morse. dalam. Masing-masing regu buat barisan 2 banjar. Pemimpin pasukan paling kanan silakan menyiapkan. Loh, mirip tidur ya? Bagus sekali Pak. Ini apa ya Nana? Ini loh. Ini namanya scrap. Scrap ini ditaruh di bawahnya hasjuk. Nah, kalau ini Pramuka. nah, Kakakku punya, Pak. yang ini untuk pelatih penggalang Nana, yang merah ini. Iya Lin. Kakakmu punya Alin. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan yang terhadap pelaksanaan Wih, individu dengan sesama, perhatikan ya. individu dengan alam semesta atau Gak lingkungan. kerungu Pak. Videonya black, Pak. Videonya black. Apa? Videonya black, Pak. Jelek-jelek. Berat. Black. Berat. Berat ya. Internet lambat ini. Berat. Berat Lin. Berat. Ya, wis. Kita sebentar, saya cepatkan dulu. Cepatkan aja Pak. Bentar. Ah, ini. Itu aja Pak. Adalah Dengar nggak suaranya? Dengar. atau bisa Nah, ini apa ini? Adik-adik, dalam menyusun lapisan-lapisan ini harus diperhatikan Nah, dari mana Halo? yang bisa menyaring partikel besar, partikel kecil, Halo? oke. Dengarkan dulu. Dimatikan Pak. Ya, untuk memisahkan bau Karakter yang dibangun adalah kedisiplinan, kebersamaan, dan nasionalisme. dalam menyiapkan alat. Susunannya harus hati-hati. Yang pertama, botol yang sudah kita siapkan, kita lubangi bagian bawahnya menggunakan gunting, bisa juga dengan cutter. Seperti ini. Yang berikutnya, lapisan paling dasar kita gunakan kapas, bisa juga menggunakan spons. Kita susun di bawahnya di bagian bawah. Dengan memiliki keterampilan penjernihan air, kita dapat memupuk rasa nasionalisme antar sesama penduduk atau masyarakat di Indonesia ini. Setelah kapas di bagian dasar, atasnya kita beri kerikil. Kita cari kerikil yang kecil ukurannya. Kita masukkan. Setelah lapisan kerikil, atasnya kita beri arang yang sudah kita haluskan. Coba diperhatikan. Ini arang dari kayu. Berfungsi untuk menghilangkan bau pada air yang akan kita jernihkan nanti. Setelah arang kita masukkan, maka kita beri pasir lapisan berikutnya. Pasir kita masukkan. Setelah Tapi pasir, sang. di atasnya adalah ijuk. Kita ambil serabut ijuk, kemudian kita potong. Sampai enggak ini Pak.
Enggak ada wajahnya. Kita tambahi lagi pasir di atas. Kalau menurut saya hijaunya ditaruh di sebelum arang ya. Kemudian kita beri hijau lagi. Kita potong kecil-kecil. Rambut itu Pak tadi Pak. Hijau. Yang kedua baru Yang dibuat sapu itu loh. kerikil yang ukurannya lebih besar. Ngerti itu. Minyak air kita sudah siap digunakan. Sekarang adik-adik Apa? yang bisa membantu saya untuk membersihkan air sungai. Kita bersihkan. Wih, kapian Oh, sakit celana. itu Rek. Pada prinsipnya, Balikan. penjernihan air kotor menjadi air layak konsumsi sudah kakak contohkan. Tinggal kita Wih, menambahkan airnya dengan bersih versi sekali. sendiri. Proses Wih, penjernihan oh. yang telah dicontohkan merupakan salah satu contoh saja. Yang terpenting adalah bagaimana membangkitkan Siap kelompok semangat kabeh. nasionalisme dan rasa peduli pada sesama yang membutuhkan. Ini Sidoarjo loh. Apabila berada di tempat yang Nggak kan? airnya kotor, kita Nah, Pak, dapat video ini menjernihkan top air ini tersebut kayak dengan apa cara Pak? yang Top ini sederhana. bebas top ini. Loh, enggak itu kalau di Untuk kali ini, kita pakai cukupkan strap sampai sini dulu. sama Kita topi kembali ini ke bidang lain di boleh dalam waktu kegiatan lain. yang lain. Kalau upacara nggak apa-apa. Nilai karakter yang ditanamkan adalah nasionalisme, gotong royong, dan kepedulian pada sesama. Oke, anak-anak. Sudah. Alhamdulillah. Ada yang tanyakan anak-anak? Sudah. Saya tolong ditampilkan semua fotonya anak-anak. Saya foto. Sudah Pak. Saya foto. Halo. Halo, sudah dimatikan Pak. Ya, ditampilkan wajahnya semua. Saya foto anak-anak. Bilang sate ya. 1, 2, 3, sate. Iya. Si. Sudah tak Pak? Lagi lah. Sudah, lagi. Lagi ya. 1, 2, 3, sate. Oke. Gaya kuelek guys. Anak-anak nanti tugasnya di kelas ya. Yang belum masuk kelas pramuka di sini ya. Ini saya singkat dulu. Yang masuk kelas pramuka di sini. Suaranya kok kenceng Pak. Siapa Pak? Tes. Tes sudah. Sudah benar. Kelas Tes. pramuka ya. Yang belum bisa login atau yang belum bisa gabung di kelas pramuka, kalian bisa login memakai link di link ini ya, diklik untuk bergabung di kelas pramuka. Bagi yang belum saja. Sudah semua? Ini ya, di sini ya. Ini diberikan No way. anak-anak. Halo ya, kita akan ini ya anak-anak ya. Ini melihat tugas kalian yang kemarin. Sebentar.
yang sudah ini lah, Alvito. yang puisi lah ini nih. Alvito ada, Pak. Ini yang kemarin sudah mengumpulkan puisi. Oh, itu dah. Ya, ini dari Zidan. Ini Zidan suaranya pelan, tadi nggak kedengeran waktu itu. Sudah cukup baik, Zidan. Mantap, Pak. Iya, mantap, Zidan. Mantap, Pak. Cuma suaranya kurang keras sedikit. Kayak aku. Ayo, ngono. Nah, bagus. Mod humming itu apa, Pak? Mod tambah. Oh, sebentar anak-anak. Saya ada tamu sebentar ya. Iya, Pak. Pak, terjadi dikerjakan boleh, Pak. Boy, karena lo Pak Effendi lo nang dhisik, sabar, tenang, kuasain. Oi, FPP ku gemburi kopi. FPP ku gemburi. FPP ku gemburi. Tapi gemburi kopi. Oi, menang tamu nggak Pak Effendi on. Menang, Pak Effendi ini loh. Pak Effendi bisa bener itu. Ayo ngawur dari. Udah aku bos. Main. Pencetan itu, Pak. Iya, Pak. Halo. Halo, Pak. Sebentar ya. Sebentar situ. Iya, Pak. April. Halo anak-anak. Halo. Mana semangatmu? Ini semangatku. Iya, semangat sekali. Ini yang tentang tugas. Anak-anak, kalau sudah gini ya, kalau kumpulkan tugas di sini ya, Ya. saya login pakai akunnya Bukan. Bentar, saya login pakai akunnya Bukan. Suara gemma, Pak. Menggema? Ngapa? Gak menggema toh? Tidak menggema toh? Ya. Enggak, Pak. Enggak. Ya. Oke, dengarkan dulu anak-anak. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pramuka, dimatikan dulu semuanya ya. Kita berdoa, mengingatkan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak untuk tugasnya nanti
tugasnya nanti saya taruh di sini ya. Tolong Devin dimatikan dulu mikrofonnya ya. Sudah. Iya. Jadi ini anak-anak ya, Devin ada yang ditanyakan enggak ya? Anak-anak nanti tugasnya itu seperti ini anak-anak di kelas pramuka ini ya, nanti tugas ini saya login pakai Bevan. Oh, kok gambar kok yang itu, Pak? Tapi Pak. Apa? Tapi tadi lo gambarnya lo. Ini akunnya Bevan. Saya buat contoh ya. Ini kalau mengerjakan tugas ya. Sebentar, mikrofonnya dimatikan dulu sebentar. Dimatikan dulu sebentar mikrofonnya. Mikrofon dimatikan dulu sebentar di sini ya. Anak-anak ini punyanya Bevan. Kalau mengerjakan tugas itu misalnya tentang ini ya, tentang administrasi keuangan. Anak-anak tugas administrasi keuangan ini dikerjakan setelah nanti ngumpulannya 4 September ya anak-anak, tentang keuangan ini. Jadi kalian langsung dari sini diklik ini ya. Nah ini langsung nah ini ya, seperti ini Bevan, bagus. Nah ini uangnya dapat dari mana ini? Ya. Sampai 4 September. Kumpulkan ini Pak. Nah setelah ngumpul selesai ini di-turn in ini ya. Kalau kalian ingin menambahkan file, ditekan ini. Nah ini bisa memakai file yang kalian ingin tambahkan, misalnya PDF. Misalnya di sini file yang ingin kalian upload, terus. Nah ini, atau gambar, kalian boleh menambahkan di sini. Atau screenshotan kalian boleh menambahkan di sini. Tapi mengerjakannya di sini, di Google Sheet ini. Untuk mengetahui tutorialnya ada di video ini. Ada di video ini. Rekaman kelas pramuka. Ini ya. Rekamannya ya. Sudah tahu ya. Rekamannya kelas pramuka. Nah ini. Suaranya lemah sekali ya. Apa? Ya. Itu anak-anak ya caranya ya anak-anak ya. Nanti kalian bisa login di kelas ini. Ini saya contohkan pakai akunnya Bevan. Jangan lupa untuk di-turn in. Ketika belum mengerjakan, saya langsung di-turn in langsung anak-anak. Nanti hasilnya seperti ini. Nanti seperti ini. Ketika kalian belum selesai mengerjakan, langsung di-turn in. Hasilnya nanti seperti ini. Contoh punyanya siapa nih ya? Punyanya ini. Nah ini sudah dikerjakan ini. Dengan Aelia juga sudah dikerjakan, belum saya koreksi. Seperti ini. Membaca puisi. Nah ini kayak Elvina ini ini kosong. Nah gimana nih pengerjaannya ini, karena bisa jadi belum diisi, belum diupload, langsung di-turn in. Nah ini Elia ini. Nah seperti gini, kalau ada puisinya Zidane di Word ini, diperhatikan ya. Di Word ini kan ada puisinya Zidane ya. Ini Zidane memakai fitur. Nah ini terbanglah Indonesia. Ini puisi Zidane karya Rahyandi. Ini Zidane memakai fitur yang ada di sini, add grade ini. Nah biar kalian tahu sih ya. Atau klik tambahkan file. Itu anak-anak. Jadi videonya juga di sini. Kalau ingin menambahkan video atau file itu di sini.
Kalau Zina tadi menggunakan Google dokumen ini. Nah, ini kalian klik ini. Nah, ini punya Bevan ya. Iya, Di Pak. sini langsung diketik isi pramuka berbakti untuk negeri. Nah, ini ketika tidak usah di save as, langsung ditutup aja. Di sini kan punya Bevan ya, tutup aja. Nanti di sini langsung ada, tinggal turn in, ya, di turn in ini, atau kirimkan tugas. Ini karena bahasa Inggris ya, komputer saya. Mengerti anak-anak? Iya. Mengerti? Ada yang tanyakan? Enggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, Nggak ingat ini nggak, Pak? oke anak-anak, Nggak ingat ya. kerjakannya langsung di sini, di tugasnya ini tadi yang saya contohkan di punya Bevan tadi di kelas pramuka ya. Bevan kan punya 2 kelas ini ya, kelas 6A sama kelas pramuka. Ini misalnya daftar hadir, diklik di sini ya, langsung di sini kan diisinya, isi di sini. Nah, ini setelah Bevan isi di sini tuh, setelah klik submit, jangan lupa di sini juga mark as done atau tandai sudah selesai. Ngerti? Ngerti. Saya kira hari ini cukup anak-anak Bevan itu siapa? kelas 6. Kelas 5. Hah? Anak-anak, saya kira hari ini cukup. Ada yang ditanyakan anak-anak? Kelas 5, Pak. Ada yang ditanyakan ya? Kalau ada yang ditanyakan, klik tombol ini, klik tombol di bawahnya itu. Kalau nggak ada, anak-anak, kita akhiri. Kalian boleh meninggalkan Google Meet Pramuka hari ini. Nanti tugasnya menyusul di kelas Google Class ya. Saya hanya ingin mengetahui kalian bisa menggunakan teknik penyernian air dan teknik penyaringan air. Beberapa tadi yang sudah saya tampilkan. Oke anak-anak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalian boleh meninggalkan Google Meet ini. Semangatmu. Ini semangatku. Oke, kalian boleh meninggalkan Google Meet ini. Goodbye. Dadah, Pak. Ya.